Alhamdulillahilladzi domina sa'adata dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala jalla sa'alamu fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Alhamdulillah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita bisa memasukkan di antara kesibukan rutinitas sehari-hari dengan rutinitas ibadah, memanfaatkan umur yang Allah telah berikan untuk menjadi sebuah amal ibadah yang mudah-mudahan nanti menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, di mana kita nanti membutuhkannya dari hasil amal kita ketika di dunia. Hari itu pasti akan ada yang disebut dengan yaumul akhir. Tidak ada lagi hidup yang kedua kali. Kita akan hidup kekal. Akan tetapi hidup kekal itu bergantung dari kehidupan kita di dunia. Jadi keur ayeuna kerjaga teu hilap ayeuna, sunah nama itu kanggo jaga teu hilap ayeuna. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran 185, di mana firman Allah yang berkaitan dengan bekal untuk suatu hari yang kekal. Dari satu ayat ini, Imam Wahbah Al-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir, beliau memberikan catatan ada fiqhul hayat, ada fikih kehidupan, awil ahkam atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat ini. Kurang lebih ada 4 yang beliau sampaikan terkait dengan fikih kehidupan. Walaupun ayat ini menceritakan tentang pastinya datangnya kematian, tapi di sana ada fikih kehidupan. Justru yang kita bahas itu adalah hidup sebelum mati. Berarti hidup kita saat ini. Inilah yang saya tadi katakan sebagai penentu dari kehidupan kita nanti di akhirat. Arsadatil ayatu ilal haqaiqi taliyati. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk kepada hakikat-hakikat sebagai berikut. Ayatnya adalah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza.
Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Itu fikih yang ketiga. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, kata beliau, fikih kehidupannya yang pertama adalah ad-dunya faniyatun. Dunia itu bersifat fana. Artinya akan mengalami kehancuran. Makanya sesuatu di dunia ini tidak ada yang tetap. Sedih, kadang kita susah, kadang kita gembira. Kadang sesuatu kita badan terlihat muda, suatu hari akan menjadi tua. Ada orang sehat, kemudian sakit. Yang sakit ada yang sehat lagi. Yang sehat ada yang sakit lagi. Itulah dunia faniyatun. Wal akhiratu baqiyatun. Dan negeri akhirat itu kekal. Jadi kalau pertama dunia ini sifatnya binasa, kalau akhirat itu kekal. Wa kullu shay'in halikun, dan seluruh hal yang ada di dunia akan hancur illa wajhallahil karim, kecuali wajah Allah yang mulia. Wa kullu hayyin sayamutu, dan setiap yang hidup akan mati. Wa annal akhirata darul jaza wal hisab, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah tempatnya negeri pembalasan dan perhitungan. In khairan fa khairun, wa in sarran fa sarrun. Jika baik akan dibalas baik, jika kita berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin. Allah lah yang berkuasa pada hari pembalasan. Nah, inilah al-jaza, pembalasan. Makanya dalam kitab Imam Wahbah Al-Juhaili, kita itu wajib menetapkan salah satunya adalah al-khawf war raja. Rasa takut dan rasa berharap itu kepada Allah. Lamun urang pagadu ilmu teh hayang jadi amal. Modalna dua, sieun jeung harapan. Lamun urang nyiar ilmu tapi teu boga rasa sieun, ilmuna moal aya tapakan. Urang boga ilmu teu boga rasa harapan, mana ilmu teh itu ilmu tinggal ilmu. Sabab teu aya rasa sieun. Kan meninggalkan perkara yang maksiat, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Nabi, itu karena ada al-khawf, ada rasa takut. Ketika la yakhafal uqubah, salah satu contohnya seseorang yang tidak takut ada ancaman, tidak akan pernah hidup dalam aturan. Jadi aturan Allah itu kan untuk mengatur kehidupan. Karena orang yang diaturnya tidak takut, maka carut marut, hancur. Takut hanya kepada Allah, itu tauhid. Kalau orang berbuat sesuatu kejahatan, kemudian ada rasa takut, pasti tidak ada. Di negeri kita ini terkadang suka ada yang mengatakan negeri yang paling besar muslim, tapi rasa takutnya yang betul-betul mukmin itu masih bisa di berapa persen dari muslim terbesar. Karena kita bisa melihat bagaimana para elit-elit politik, contohnya kalau berbicara politik, kadang berbuat
untuk melanggengkan kekuasaannya dia sampai berbuat hal yang dilarang. Kata dalam sebuah tulisan saya pernah membaca, di Malaysia pertamax itu dijual 6.000. Di Indonesia seberapa pertamax? Di mana? Semesian bensin ku pertama 12, 13 ya, 13 pertama 12 mah pertalit di tukang ecek di botol di si jalan itu mah pertalit rasa pertama. Jadi pom bensinnya sampai 13.000. Malaysia mah gana premu kan, maka lamun hayang murah ngesina di situ. Tapi pemerintahnya itu untung 330 triliun dengan menjual 6.000. Di kita dijual 13.000 itu rugi 50 triliun. Ayo nama. Kemarin saja itu korupsi Pertamina itu kan sampai 271 triliun. Kemudian ketemu dengan oleh pihak yang berwajib, akhirnya uang itu dikembalikan, serah terima kan dengan Menteri Keuangan. Itu di belakang uang itu seperti benteng, mentajam atau sagepok. Itu juga benteng 271 triliun. Lalu dibagikan ke 280 juta rakyat Indonesia, berarti rata-rata kebagian 20 juta salilah setahun, sebulan 20 juta masing-masing. 271 triliun itu berarti nolnya seberapa? Ya? Semiliar nolnya selapanya 1 triliun 12. Wah, nolnya kayak kalkulator oke ngaheng. Kenapa orang tidak begitu takut? Karena rasa khauf dia kepada Allah tidak ada. Kemudian rasa berharap supaya ibadah kita ini dilaksanakan istiqomah, kita harus berharap siapa? Kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kata siapa orang itu beribadah? Kita itu harus beribadah tanpa pamrih. Tidak, ibadah itu pamrih, tapi pamrihnya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Orang itu kan semua hidup ini pamrih. Daya hidup menurut pamrih. Pengusaha dia berusaha. Apa yang dia cari? Uang. Dia cari untung. Maka kalau pengusaha berusaha tidak mencari untung, tidak ada pamrih, bukan berusaha. Kita ciptakan dalam kehidupan ini segala sesuatu pamrih. Rasulullah SAW pun kan ibadahnya sama pamrih. Rasulullah kan berdoa kepada Allah ketika masuk masjid, kita dicontohkan Allahumma tahlana abwaba rahmatika. Ketika masuk masjid ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Jadi di dalam masjid itu kita meminta bisa mengerjakan sesuatu yang bisa menyebabkan kasih sayang Allah itu hadir. Baru setelah kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita keluar dari masjid, kita meminta Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Tuh kan meminta. Pamrih berarti. Dari tadi hasil kita mendapatkan rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat di dalam masjid apa? Mengerjakan pekerjaan di dalam masjid. Sholat, zikir, pengajian. Setelah pengajian, kita setelah melaksanakan amal ibadah, kita pun pamrih. Ya Allah, aku minta dari fadlun, keutamaanmu. Kita cari karunia Allah di luar dari hasil
setelah melaksanakan ibadah. Jadi ibadah itu pamrih. Jadi jangan mengatakan bahwa ibadah tidak pamrih. Ibadah itu pamrih. Malah dalam sholat kita ada doa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Surga itu kan diminta. Karena pamrih itulah ikhlas. Ikhlas itu pamrih kita kepada Allah. Wa anna sa'adata kullas sa'adah. Dan kebahagiaan yang hakiki adalah kemenangan. Bin fauzi fil jannah. Bil fauzi fil jannah adalah kemenangan nanti di surga. Wan najati minan nar, dan selamat dari api neraka. Jadi ayat itu memberikan pesan bahwa dunia ini hancur, akhiratlah yang kekal abadi. Makanya kita beramal itu untuk bekal nanti di akhirat, bukan untuk dunia. Memang di dunia ini semua orang, kata Imam Al-Ghazali, di dunia ini semua orang mencari sibuk. Pasti itu mah. Tidak ada orang yang tidak mencari sibuk. Pasti mencari sibuk. Kalau ada orang mengatakan, aduh punten cenah, abdi teu tiasa ngaji, nuju sibuk, Pak. Nu kitu teh penghinaan, Pak. Nah, penghinaan teu disangkana urang nu ngaji teh pangangguran. Pada urang kita pun sama sibuk aja. Jadi seolah-olah bahwa dia sibuk. Dunia ini tempat sibuk, orang mencari sibuk. Ada gadis, perawan, lagi enak-enaknya menjadi seorang gadis, kayak kawin. Kan geus kawin masih sibuk, Pak. Belum ngurus suami, buka anak. Wah, ngurus anak sibuk kan? Sibuk itu dicari. Orang keur ngajentuh cicing, yang ngopi, Pak. Lapar, Pak. Nyelarian tuangan. Jadi riweuh kan nyelarian tuangan. Geus panggih tuangan, aya beas ngan eueuh gas, kuringan ngan gas, riweuh deui ngan gas. Tuh berarti riweuh mah di tehna. Aya pemuda pengangguran. Tidak ada hidup yang paling senang itu pengangguran. Paling bahagia. Geus senang jadi pengangguran, riweuh aya boga gawe. Geus gawe, riweuh deui. Sibuk deui. Makanya orang hidup semua mencari sibuk. Tapi kesibukan, lelah itu tidak akan terasa kalau kita menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu harus ditetapkan. Makanya orang beriman tujuan hidupnya bukan hanya dunia, tapi tembus sampai akhirat. Tapi kalau orang kufur itu hanya dapat dunia saja. Dia targetnya tujuannya dunia selesai, dunia selesai. Kalau kita tujuannya akhirat. Kalau akhirat ini dituju, dunia pun nanti akan terbawa. Kalau orang yang tujuannya hanya dunia, akhirat tidak akan terbawa. Sepusim kuring baheula, Pak. Lamun rek hirup sakalian tahun tanggung, ambil salah satu keur macana dunia tebenang atau akhirat. Yang mau di dunia keur sangsara, di akhirat cilaka gitu. Nah, salah satu contohnya bahwa dunia ini panah, kemudian semua orang akan merasakan yang disebut dengan kehancuran, kematian. Dalam surat An-Nisa ayat 78-79, Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum bi buruzin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian itu pasti. Kita itu sedang mengantri menuju saat itu. Mungkin kita membaca sejarah bagaimana di negeri kita ini dulu ada kerajaan
Majapahit. Sampai kawasan kekuasaannya itu sampai melintas Asia Tenggara. Sekarang di mana mereka? Berarti hancur dimakan usia. Diganti lagi dengan generasi baru. Sekarang tahun 2025 kita duduk di sini. Pertanyaan saya, tahun 2225 di mana? Mungkin kita tidak akan pernah mengenal lagi orang yang tinggal di rumah kita. Di kampung kita sudah berubah. Di imah orang lain nulisnya geus beda. Tahun 2225. Terus yang kedua, kata Imam Wahab al-Zuhairi, inna ifa'al uzuri ala ta'ati wal iqab. Sesungguhnya pemberian balasan atas ketaatan dan hukuman, alas sayyiati, atas kemaksiatan, maparruhu yaumal qiyamati, tempatnya nanti, makarruhu, tempatnya nanti adalah di hari kiamat. Ini balasan dari setiap perbuatan. Fa ajrul mu'mini sawabun wa ajrul kafiri iqabun. Maka pahala seorang mukmin itu adalah ganjaran surga, dan upah orang kafir adalah siksa. Jadi kalau ajrun untuk orang beriman itu pahala, tapi kalau ajrun, nah ini mah kalau orang kafir itu bukan ganjaran tapi upah. Karena targetnya dia, tujuannya hanya dunia saja. Makanya hidup ini tetapkan tujuan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kan, di bab awal itu kan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung niat. Hadis ini mencakup, kata para ulama, sepertiga ilmu. Karena orang menetapkan tujuan di sana. Barang siapa orang yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia usahakan, ganjaran dari Allah. Barang siapa orang yang tujuannya hijrahnya karena seorang wanita, maka dia akan mendapatkan wanita itu. Berarti tujuannya. Dua-duanya pasti tidak akan capai. Kenapa tidak akan capai? Karena tujuan. Jika dulu kan Bapak ingin mencari seorang istri, kan tujuannya hubungan. Orang yang menetapkan tujuan, dia akan kuat walaupun panas, tidak akan merasa panas. Walaupun hujan, dia tidak akan merasa kedinginan. Lelah tidak akan terasa. Ini kan najan hujan angin berdar gelap, teu aya keur ngiluhan ini. Sanajan awak kerancucut, teu karasa. Sababna yang dituju kan jauh dijujuk, jangan ditaya. Tujuan kubu. Nah begitupun akhirat, tujuan kita akhirat surga. Capeknya berangkat pergi ke masjid walaupun hujan tidak terasa karena tujuan ada. Ini makarruhu yaumal qiyamah, tempatnya adalah di hari kiamat. Salah satu contoh lain dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajran. Dan di sisi Allah dan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan paling besar pahalanya. Kita di dunia saja kan apa yang kita berikan untuk orang lain itu kadang-kadang untuk kita. Contoh, seorang suami memberikan resiko kepada istrinya itu buat suami.
oleh istri dibelikan sabun cuci, kan dipakai nyuci bajunya. Dia memberikan uang kepada istri, oleh istri diberikan makan, makanannya dimakan untuknya. Maka kalau ada suami kikir terhadap istrinya, cerdas ya kamu, lu cerdas mah berikanlah sebesar-besarnya. Kenapa? Karena apa yang berikan untuk dia. Adapun misalkan ia memberi uang untuk istrinya, kemudian istrinya makan, setelah makan istrinya jadi mantok tersaha, dimanfaatkan oleh dia, kan? Berarti kembali kepada dia. Makanya kalau pikiran kita di dunia saja harus seperti itu, apalagi ketika kita memberikan sesuatu untuk Allah. Kita beribadah kepada Allah kan kembali kepada kita. Kita bersedekah saja, jangan berpikir bahwa sedekah itu untuk Allah, bukan. Apa yang kita berikan kepada Allah di jalan Allah kan kembali kepada kita. Makanya tidak ada pikiran kembali kepada kita, akhirnya kan sedekah ditahan. Jadi kikir itu begitu. Orang yang mau menahan hartanya untuk dirinya sebetulnya nanti di akhirat. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang kedua. Jadi balasan itu akan dibalas nanti di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, ad-dunya gharraratun. Sesungguhnya dunia itu penipu. Gharraratun. Tagurrul mu'mina wa tahdahu, dan memperdaya orang mukmin, wa tahdahu, dan menipunya. Fayadunnu tula al-baqa'i wa hiya faniyatun, sehingga ia menyangka akan kekal di dunia, padahal dunia itu fana. Wa hiya asbahu bil mata'il hafiril ladzi yatamatta'u wa yantafi'u bihi. Dunia itu lebih mirip dengan perhiasan yang hina yang dinikmati dan dimanfaatkan, kal paksi seperti kapal, wal kidri periuk, wadalwi kemudian timah, wal qas'ati dan mangkuk. Summa yajulu wala yabqa, kemudian lenyap dan tidak tersisa, mulukuhu, dan kepemilikannya. Maksudnya dia tidak kekal kepemilikannya. Wahada ra'yu aktsaril mufassirina fi qoulihi, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir tentang firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kesenangannya itu memang seperti tadi, jadi menyangka akan kekal di dunia. Pak, kalau kita di masjid mungkin akan berpikir, wah, hidup kita ini ada batas usia. Tapi yang susah itu kalau sudah di luar masjid. Ada tidak pikiran bahwa di luar masjid kita sedang senang-senang, aya paribasa, ini asa jauh karena pimawa teh senang. Namun asa deket pimawa teh lamun dina mangsa nasional tujuh kergering, kergering mah asa deket pimawa teh mah. Komo karasa geuning mah tiap karasa teh cedut Allahu Akbar, deket di Gusti Allah teh zikir kan, cedut deui Allahu Akbar. Cager we dari hunturna teh. Nah, ada leungit Allahu Akbar na oge. Kalau kita teh bahasa Sunda nama edan, kalau mana edan. Jadi dia itu akan ingat ketika sesuatu menimpa, dan memang sifat manusia itu seperti itu. Innal insana idza khuliqa halu'a wa idza massahu dzurru jazua. Manusia itu jika ditimpa musibah sering berkeluh kesah.
Apabila hilang kemandaratannya itu bahayanya, dia lupa. Memang kebanyakan orang itu seperti itu. Nah, ini dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 60-61. Wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum musawwadah. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Jadi dia itu bukan berubah poek, tapi harusnya penuh dengan penyesalan. Dalam surat Al-Ghasyiyah disebutkan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari di mana manusia merasa khashi'ah, dia tertunduk malu, artinya penuh dengan penyesalan. Kenapa menyesal? Amilatun nasibah, amalnya itu sia-sia. Di dunianya capek, di dunianya sibuk, riweuh, ketika sampai di akhirat tidak ada apa-apanya. Yang disangkanya capek, sibuk, riweuh nanti bakal jadi catatan di sisi Allah. Ternyata haba'an mansur. Dalam Quran disebutkan seperti debu yang berterbang. Jadi muncul bahasa Sunda nama hese gawe teu kapake kadituna diteke. Bener ulun hese capek gawe teu kapake. Malah menang siksaan, bukan menang keuntungan. Tasla naron hani. Bahkan Allah sediakan bagi dia api yang menyala-nyala. Terus qaumin ainin aliyah. Dia diberi konsumsinya pun di neraka itu adalah air yang mendidih. Itu akibat dari amal. Dalam Imam Ar-Razi disebutkan ini adalah amalul kafi, amal dari orang-orang kufur. Kan orang kufur pun kadang-kala ada yang berbuat baik, tapi karena memang tidak ada iman, ya perbuatan baiknya itu seperti debu yang berterbangan. Seperti salah seorang saudaranya dari Siti Aisyah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, kalau tidak salah namanya itu Abu Jundar. Nah, dia bertanya, ya Rasul, saudaraku ini baik, dia dermawan, dia tidak ada orang yang kesusahan kecuali dia bantu, tidak ada orang yang butuh pertolongan kecuali dia tolong, silaturahmi. Baik orangnya, apakah dia masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Karena selama hidupnya dia tidak pernah beristighfar, tidak pernah maksudnya tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi awalnya itu memang harus iman dulu. Pertama iman, maka tiket surga itu sudah ada. Tapi ketika orang berbuat syirik, nah berarti dia punya keyakinan bahwa selain Allah ada kekuatan lain, ada Tuhan-Tuhan lain. Walaupun kebaikannya banyak, tidak akan jadi amal. Nah kita ini kan sudah beriman, kita mah tinggal beramal. Tugas kita mah gampang, Pak. Kita iman sudah ada, tinggal sambung dengan amal. Sementara orang lain mau beramal banyak, tidak punya iman, tidak akan jadi hitungan amal. Karena syirik itu fahabitat amaluhu. Dalam Quran disebutkan perbuatan syirik itu bisa menghapus seluruh amal. Nah, jadi yang ketiga, dunia ini adalah hanya penipu yang menipu dan memperdaya orang mukmin. Banyak kalangan orang mukmin yang tertipu dengan dunia. Jadi sifatnya, makanya dunia itu dalam bahasa Arab, dunia itu dana, artinya hina. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang kaum sufi kan di zaman Rasul, sampai mereka memakai baju kan dari kulit-kulit domba, kaum sufi.
Karena mereka tujuan pokoknya adalah akhirat. Kalau melihat bagaimana ajaran tasawuf, sebetulnya kita bisa mencontoh bagaimana semangat dalam ibadah. Karena kalau hidup hanya seperti kadang-kala al-an'am dalam Quran sebutkan hanya seperti binatang saja, buat apa kita punya tujuan ini? Kalau hanya untuk seperti binatang, makan, tidur, sudah makan, tidur lagi, sudah tidur, makan lagi. Hanya seperti itu mah lebah. Sayang sekali. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, mi'nana ilan na'imid dunya. Tidak ada ketenangan dalam kenikmatan dunia. Wala ila a'radiha wa faqdiha. Dan tidak pula dalam berpalingnya dunia dan kehilangannya. Jadi ketenangan dan kenikmatan dunia itu tidak ada dalam hilangnya ataupun ada, gitu kan. Panasu fiha, manusia di dunia ini fi marsodil ikhtibar, berada di tempat pengawasan, wal ibtila, kemudian ujian dan cobaannya, fil amwal, dalam harta, bil masoibi wal ahdas, dengan musibah dan kejadian, wal infaqi fi sabilillah, dan infak di jalan Allah. Jadi harta itu tetap, walaupun kita tahan hidup di dunia, apa yang kita miliki akan ada, akan hilang. Entah itu kena musibah, atau hilangnya itu ia pergunakan untuk di jalan Allah. Itu sifat dunia itu seperti itu. Wasairi takalifis syar'i, dan serta seluruh beban syariat. Beban syariat itu kan ada. Wa fil anfusi bil mauti wal amrad, dan dalam jiwa dengan kematian dan penyakit. Wa faqdil ahbab, serta kehilangan orang-orang tercinta. Makanya dunia ini akan silih berganti. Tidak ada yang kekal itu seperti itu. Ada senang, ada susah. Kadang punya harta, kadang tidak punya harta. Makanya dunia itu ada yang mengatakan dunia itu pilihan. Salah, Pak. Dunia itu bukan pilihan, tapi dunia itu ketentuan yang sudah Allah pastikan. Contoh, kalau kita makan, hidup. Kalau tidak makan, hidup tidak. Ya? Kalau tidak makan, hidup tidak. Hidup, cobaan 3 bulan, ketua, so. Teksahan, hidup ini pilihan, ketentuan. Hidup itu bukan pilihan. Orang milih mana? Milih tuang, milih mual. Milih tuang, pasti kudu dipilih namanya, Pak. Lu memilih mual tuang, karena mau, saya lagi pasti memilih makan. Orang yang mogok makan saja, dia itu mogok makan untuk apa? Untuk makan. Mogok makan bukan untuk mati. Mereka mogok makan untuk makan. Kan mogok makan kan ada keinginan. Misalkan UMR dinaikkan, ada keinginan kesejahteraan dikembalikan. Nah itu tuh mogok makan untuk makan seperti itu. Maka dunia itu tuh pasti bukan pilihan. Panasu fiha fi marsudil ihtibar. Nah, makanya kita di dunia ini al-ibtila bil amwal wal masaib wal ahdas. Di dunia ini adalah tempatnya diuji, bukan tempatnya bersenang-senang. Nah, tempatnya bersenang-senang itu nanti di akhirat. Capek, wayah. Perempuan pakai kudung harina, wayah menutup aurat. Kita bangun malam jam 2, jam 3, tunuk, wayah. Karena ini adalah tempat ibtila. Ini adalah tempat diuji. Nah, dalam bab rezeki di sini dalam ayat surat awal ayat 26,
Allahu yabsutur rizqa. Sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rezeki. Lima yasa, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdiru, kemudian dialah yang menetapkan. Nah, jadi Allah itu memberikan rezeki, keluasan rezeki, wa yaqdiru, dan menetapkan. Malaikat pemberi rezeki itu malaikat Mikail. Kita pernah tidak mencari malaikat Mikail? Kan kadang-kadang orang mah dengan doa teh maksanya ka Gusti Allahnya, Allah berilah aku rezeki, berilah aku harta, itu maksa doa teh gitu. Kalau mana gitu bang doa. Padahal malaikat yang memberikan rezeki atas izin Allah itu malaikat Mikail. Dari mana malaikat Mikail menetapkan rezeki 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Di Lauhul Mahfuz kan sudah ditetapkan rezeki manusia. Kemudian dari sana ditetapkan lagi di dalam perut ibu kan. Kemudian dibikat di arbaatin, ditetapkan, kataba itu dituliskan kembali rezeki kita, bahagia kita, itulah yang disebut dengan wayang biru, ketetapan Allah. Makanya malaikat Mikail tidak perlu dicari, sebagaimana kita tidak pernah mencari malaikat Israil. Pada tangan ada malaikat Israil, ingin nyampur ke, ya. Kalau mau lebih. Karena dalam sebuah saya ingat ayat Quran ya. Jadi ketika Allah akan memberikan rezeki, tidak akan ada orang yang bisa menolak. Sebagaimana ketika malaikatul maut datang, kita tidak akan bisa menolak. Rek jagar jawara, rek pejabat, anu beunghar, anu pangkawasana mual bisa nolak maut. Ayah henteu jampena nolak maut. Ya pada neangan mun aya maut Firaun wae anu ngaku sebagai ana rabbukumul a'la kan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kojol Firaun kan? Kamu orang Firaun lain. Nah kemudian wafanihu bil hayati dunya, dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Jadi bergembira dengan apa yang didapatkan ketika di dunia. Wa mal hayatud dunya bil akhirah illa mata'ul ghurur. Padahal kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit saja. Makanya jangan pernah jual kesenangan kita nanti yang abadi untuk kesenangan yang sedikit. Nah kadang-kadang memotivasi diri kan, kita berharap, kita takut hanya kepada Allah, kita berharap pun hanya kepadanya. Dari setiap amal yang kita lakukan, nah nanti ada amal yang walaupun kematian memisahkan, tapi seolah-olah kita tetap beramal. Ya. Salah satunya ada yang hadis yang populer kan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi. Ketika seorang manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3. Min waladin yad'u lahu, dari anak soleh yang mendoakan. Karena anak itu sebagai al-baqiyatus sholihatu, cengklengan itu budaknya disolehkan. Nah, keberhasilan seorang orang tua membuat anak sebagai cengklengan itu adalah hasil ketika di dunia, balasannya nanti di akhirat. Malahan di dunia saja bisa dinilai, Pak. Kalau Bapak berhasil menjadi kepala rumah tangga yang mensolehkan anak pun nanti akan mengikuti. Karena berdakwah salah satu contohnya dengan uswah, dengan teladan. Udah kalau aja TV jam genep maghrib ada harga itu salat. Aduh cokot remote mah
budak cicing wae tampilin Pak budak dari kaceuring. Aku hari ini budak teh ka masjid. Dan naon sieun bapana gitu. Cakot remat ke bapana. Nah, bapak rek lala jemen bahasa. Saya gitu tapi aja ya. Dengan teladan. Dakwah yang paling cepat diserap oleh mustami Pak, oleh umat itu uswah. Karena kalau dakwah dengan bil qaul kan kata bagian Islam ceramahnya untuk dakwah dengan uswah itu tugas kita seluruh umat Islam masing-masing. Jadi apa uswah kita untuk mereka? Kita mengajak orang lain ke pengajian susah. Orang tinggal lewat kata tangga, ayo orang ngaji. Ternyata salah, ngajak ngaji. Halo, Anda siapa? Tapi kita mengajak dengan uswah, contoh nama, gering teh. Kamu susah, bantuan, tulungan. Kayak diajak gampil, ayo orang ngawas. Duh, si bapak kita teh benar hasil ngaji nate. Ayo sana yuk orang ngaji tuh kan dengan uswah. Yang paling hebat itu yang paling cepat ditangkap. Bapak punya anak gadis Pak di rumah. Kalau seorang anak gadis itu mengidolakan ayahnya, berarti anak bapak berhasil mendidik. Tanya ke bapak teh, eta ku induna neng, hari neng kalau boga salaki, ayah teh juga si bapak. Nah, lamun budak bapak nu awewe seuri berarti didikan nepi. Lamun cek budak teh mau sana si bapak mah galak. Tara barang bere, berarti teu berhasil. Tapi balikeun bapak gaduh pemuda di imah teh tanya. Hari ke boga pemajikan aya teh jiga si mama. Hari cek budak teh cek seuri budak teh pemuda teh berarti berhasil. Dia berarti mengidolakan sosok ibunya. Tapi yang mencek budak anu pemuda teh mau cenah we lah dikasih mama. Nah, berhasil berarti uswah dakwah dengan teladan. Nah, si mama tukang ngider isuk-isuk geus pangalengan, sore di Ciwidey. Isukna geus ka Pangandaran. Utara ya di imah. Itulah 4 pelajaran penting dari surat Ali Imran 185. Yang pertama apa tadi? Halo? Apa sih? Kalau nggak izin dicek lagi di YouTube-nya. YouTube Metahupat channel ya, silahkan di subscribe, ditonton lagi. Ya itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengajak dan memotivasi waktu iman untuk menggunakan waktu yang Allah berikan semaksimal mungkin untuk bekal kita nanti ya. Tidak ada lagi bekal yang paling berharga kecuali amal ibadah kita kepada Allah. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.